Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Kusbas Channel dan hari ini kenalan lagi boleh? Kenalan lagi ya, takutnya kalian lupa. Jadi ketemu lagi dengan Aliando Harapan ya. Ketemu dengan Asep Afrizal dan saya akan membahas lanjutan dari kemarin, yaitu tentang kurikulum satuan pendidikan. Lanjutannya, apa yang akan kalian dapatkan di SMK Kusuma Bangsa SD. Tapi sebelum ke sana, saya ingin nanyakan dulu kabar, gimana kabarnya hari ini. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, tidak kurang satu apapun, dan kalian tetap bisa berkreasi, berimajinasi, selalu positive thinking, kritik membangun, dan hal lain yang memang bisa membuat energi positif kita lebih baik, seperti itu. Baik, ini adalah materi yang akan kita sampaikan atau yang akan saya sampaikan pada hari ini, yaitu pembelajaran seperti apa yang akan diterima siswa atau siswi SMK Kusuma Bangsa Yastia, yaitu kalian calon-calonnya. Seperti apa sih? Kita kemarin membahas tentang tantangan nasional, tantangan internasional. Semua itu perlu tentunya ada korelasi. Korelasinya dalam artian untuk mencapai tingkatan A, maka kita membutuhkan hal-hal yang memang berguna untuk mencapai tingkatan tersebut. Mau pergi ke Malaysia misal, maka kita perlu membeli tiket pesawat. Kalau jalan kaki, maka akan menjadi lama. Nah itu. Jadi, di Kusuma Bangsa ketika kalian mau sukses, maka ada formula yang harus diberikan. Apa saja tingkat kesuksesan apa saja yang kira-kira idaman kamu suatu saat nanti, dan kami akan memberikan modalnya berupa pembelajaran yang menarik. Baik, kita lanjut ya. Ini ke slide kedua. Ini ada big concept di SMK Kusuma Bangsa Yastia, atau yang disebutnya visi sekolah kita tercinta ini apa? Yaitu menjadikan SMK Kusuma Bangsa Yastia sebagai lembaga pendidikan penghasil lulusan yang unggulan dan kompeten pada iptek dengan didasari keimanan dan ketakwaan, profesional, mandiri sesuai dengan kebutuhan persaingan industri, serta mampu menjawab tantangan zaman. Jadi hidup di zaman apapun kamu bisa gitu menyesuaikan. Mau balik lagi ke zaman purba kamu jadi lebih pintar gitu ya. Nah, menjadikan SMK Kusuma Bangsa sebagai lembaga pendidikan yang penghasil lulusan unggulan. Kenapa? Ya alhamdulillah para alumni dari SMK Kusuma Bangsa Yastia itu sekarang insya Allah sudah bisa merasakan hasil dari kualitas pendidikan yang ada di kita. Bagaimana mereka terus berkembang. Ingat, setelah lulus itu tujuan utamanya adalah bukan bekerja. Itu yang penting. Harus jadi konsep buat kamu semua. Konsep hidup. Bekerja di orang itu nggak enak, asli. Tapi kalau tidak ada pilihan, maka bekerja di orang. Yang bagus adalah menciptakan lapangan kerja sendiri. Konsep itu yang harus kalian dapat dalam hidup. Membuka usaha sendiri, menciptakan lapangan kerja sendiri, membuat produk-produk sendiri. Artinya kamu bisa mandiri dalam hidup, tidak tergantung terhadap orang banyak. Terus gimana Pak? Itu Bapak jadi guru Pak. Guru punya kebebasan dalam hal apapun. Memang di satu instansi, tetapi kami punya kebebasan di dalam mengolah. Tugas kami mencetak orang-orang yang sukses suatu saat nanti. Tentunya yang menentukan sukses Allah Subhanahu wa taala beserta
kalian sendiri, tetapi ada guru di sana yang memang bisa mendasari kamu atau bisa membuka peluang kamu untuk lebih maju di ke depan. Nah, lulusan terbaik di kami alhamdulillah banyak banget. Bahkan sebagian sudah kuliah, sebagian sudah bekerja, sebagian lagi sudah membuka usaha sendiri. Bahkan istilah Sunda namanya tegelehan. Aya nu jualan pete tapi bosnya. Ada yang supir angkot tapi punya angkot banyak. Konsep itu bukan bekerja menggunakan dasi yang panjang terus capek tapi uang nggak punya. Itu juga kurang bagus gitu. Yang bagus adalah kamu bisa bekerja mandiri. Profesional didasari dengan ketakwaan, keimanan. Sieun ku Allah itu yang terpenting. Nah, ini adalah konsep SMK Kusuma Bangsa Hestia. Selanjutnya adalah ini setiap visi itu mempunyai misi. Saya terangkan dulu mengenai visi. Visi atau visi yang tadi itu seperti target kalau kita mau main panahan. Karena saya sering main panahan, kita punya target yang paling tengah, yang paling kecil. Nah, visi itu adalah yang kecil itu, titik itu. Misinya apa? Misi itu cara-cara untuk mencapai sebuah visi. Cara-caranya saya dalam memanah, mencapai target titik terkecil yang di tengah, itu pertama saya harus menyiapkan busur panah. Saya menyiapkan anak panah, saya harus siapkan tenaga dan sebagainya, fokus mata sehingga lepaskan tenaganya dan nyampe ke titik tersebut. Nah, rangkaian yang tadi itu disebutnya adalah misi atau cara-cara. Dan misinya di SMA Kusuma Bangsa Hestia pertama adalah menciptakan sistem pembelajaran yang menyenangkan dengan keseimbangan antara teori dan praktik. Gitu. Yang menyenangkan itu seperti apa, Pak? Tengah betekeun. Ini kami terus coba gali, kami terus coba lakukan bagaimana para pengajar di kami itu memberikan yang terbaik buat kalian. Yang kedua adalah yang B, memberikan life skill terintegrasi keislaman, bahasa Inggris dan menguasai teknologi. Oke, di kita ada 2 guru bahasa Inggris, satu untuk English conversation, yang satu lagi untuk bahasa Inggris umum, ya. Jadi kalian akan diajar bahasa Inggris ngomong, diajar juga bahasa Inggris writing, reading, speaking, ya semuanya. Terus life skill terintegrasi keislaman. Ini juga dasar utama kita adalah keimanan, ya. Terutama untuk agama kita tercinta, agama Islam. Ya, semua kita dasari dengan itu. Juga menguasai teknologi. Orang sudah pinter A, pinter B, pinter C, tapi gaptek itu juga kurang bagus. Jadi harus menguasai teknologi. Yang selanjutnya adalah C, menyiapkan SDM mandiri. Mandiri bisa bekerja sendiri, lain mandi cuci sendiri, ya. Tapi bekerja secara mandiri, dia bisa menentukan hidupnya, ya, tanpa mengesampingkan orang lain. Visioner artinya punya tujuan ke depan, bagaimana caranya dia bisa maju. Kompetitif, berjiwa entrepreneur. Nah, ini yang kurang bahkan di Indonesia sendiri. Orang-orang yang berjiwa entrepreneur atau berjiwa wirausaha itu sangat kurang. Hayang nate keluar ti sakola gawe. Itu konsep yang salah. Justru harus dicita-citakan dalam pikiran kita setelah keluar dari sekolah, bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan. Sudah numpuk lamaran di semua perusahaan, komo enoah usaha nage, nu gawe nage datang di luar negeri, di Cina sengaja dimasukkan, terus dari luar negeri, sehingga persaingan kita nanti suatu saat itu akan sangat berat. Jadi hanya orang-orang yang punya kreativitas tinggi, orang-orang yang punya visi yang tinggi, orang-orang yang punya kemampuan yang bagus yang nanti akan berhasil dan bisa bersaing dengan dunia luar. Seperti itu. Profesional serta berakhlakul karimah, artinya anti korupsi. Dia punya batasan-batasan di mana kamu sendiri punya batasan. Oh, ini haram, oh ini halal.
ini boleh, ini tidak dan sebagainya. Nah, di sana kami, ini adalah misi kami seperti ini. Nah, sistem pembelajaran di SMK Kusuma Bangsa seperti apa? Kita punya visi dan misi. Sekarang masuk ke sistem. Caranya kumaha, Pak? Pertama, sistem pembelajarannya ini langsung saya ke teknis. Pertama, kita masuk jam 7 pagi. Kenapa sih, Pak, harus pagi-pagi? Hayam jam 3 hudang mah. Geus neangan remeh. Dia sudah mulai bekerja. Jangan sampai kita ke naon kaelekeun ku hayam. Hayam geus kongkorongok urang sare keneh. Enggak bisa. Jam 7 mulai masuk. Terus jam 7 ngapain? Nah, pertama kegiatan kalian itu disebutnya morning activity. Nah, morning activity ini cek bahasa Nigeria nama adalah kegiatan pagi. Kegiatan paginya apa saja? Pertama, untuk hari Senin itu upacara. Upacara seperti biasa ya, kita akan laksanakan. Yang kedua, untuk hari Selasa jam 7 sampai jam 7.40 itu sholat duha dan yasin. Yasin suatu saat kalian akan hafal sendiri. Ketika 3 tahun kalian di sini, yasin hafal geus teu kudu ngahafal. Setiap hari kamu baca, maka akan dihafal. Akan terhafal dengan sendirinya. Selanjutnya, duha dan waqiah. Sholat duha plus surat waqiah 1. Itu juga kegiatan dalam morning activity. Selanjutnya untuk Kamis, ini duha dan tahlil. Kalian belajar bagaimana tahlilan. Setidaknya misalkan ada orang tua kita arek muka hiji acara dan sebagainya, marane geus bisa tahlilan. Pas gitu. Sudah terbiasa di sekolah. Selanjutnya adalah untuk Jumat, ini duha dan maulid. Ya, maulid ajabim misalkan atau maulid diba dan sebagainya. Ini pembelajaran. Kenapa? Kita juga hidup di dunia bukan hanya hidup gitu. Terus amalan apa yang akan kita bawa nanti ketika kita mati? Ya setidaknya setiap pagi kita bisa melaksanakan itu rutin, plus kita cinta terhadap Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW, maka dilaksanakan setiap hari Jumat diadakan maulid Nabi. Oke, itu morning activity. Selanjutnya adalah sistem pembelajaran yang lainnya. Untuk hari mengajar itu Senin sampai dengan Jumat. Terus Sabtu gimana, Pak? Sabtu libur. Tidak ada kegiatan apapun. Oke. Tahun kemarin itu Sabtu ekskul. Nah, sekarang Sabtu hilang. Sabtu bukan hilang. Sabtu tidak ada kegiatan di sekolah. Jadi libur dalam 1 minggu kamu Sabtu dan Minggu. Sekolah full hanya 5 hari. Selanjutnya jam belajar itu jam 7 sampai dengan jam 15 atau jam 3 sore. Termasuk morning activity, termasuk istirahat. Nah, waktu istirahat yang pertama, istirahat pertama ini jam 9.40 sampai 10.20. 40 menit. Istirahat kedua ini zuhur berjamaah. Semuanya harus zuhur berjamaah. Kita punya musola besar, ya, kita zuhur berjamaah di situ bergantian. Kalau misalkan tidak cukup, biasanya karena air dan sebagainya. Istirahat ketiga itu jam 14.20 sampai jam 15.00. Kenapa ada istirahat ketiga? Ini baru ini kan tahun sekarang. Nah, istirahat ketiga ini karena setelah istirahat itu akan dilanjutkan dengan ekskul. Senin sampai Jumat itu akan ada ekskul andalan kalian atau pilihan-pilihan kalian yang bisa kalian ambil. Begitu. Nah, ekskul-ekskulnya apa saja? Kamu bisa lihat di brosur. Tetapi untuk sementara, untuk ekskul itu kita bekukan dulu. Kenapa? Karena dalam masa pandemi, gitu ya. Nanti setelah selesai pandemi COVID-19, kita akan buka kembali. Kecuali ekskul pramuka, karena pramuka masuk ke pembelajaran dan itu disebutnya ekskul wajib. Jadi masih bisa dalam tahap daring, insya Allah.
Oke, itu setelah jam pelajaran, dan Sabtu itu total libur. Baik, selanjutnya adalah mata pelajaran yang akan didapat di SMK Kusuma Bangsa Yastia apa saja? Terus mata pelajarannya apa saja Pak yang akan didapat oleh kami? Nah, ini kalau di SMK itu punya keunikan tersendiri, berbeda dengan madrasah aliyah, berbeda dengan SMA, ya. Kalau SMK itu punya keunggulan di bidang kompetensi. Kalau madrasah aliyah itu punya keunggulan misalkan di bidang keagamaannya. Di SMA punya keunggulan di bidang umum. SMK punya keunggulan di kompetensi. Tetapi yang unik di SMK Kusuma Bangsa Yastia adalah kita punya tiga-tiganya. Keagamaannya kita dapat, umumnya kita dapat, selanjutnya adalah kompetensinya kita dapat karena kita di SMK. Jadi tiga-tiganya kalian beruntung sekali bisa sekolah di sini karena kalian akan dapat ketiga-tiganya. Baik, mata pelajaran yang akan didapat SMK Kusuma Bangsa Yastia. Nah, ini yaitu untuk jurusan bisnis daring dan pemasaran kalian akan dapat pelajaran muatan nasional, yaitu pertama pendidikan agama seperti biasa, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, dan bahasa Inggris. Ini adalah muatan nasional umum, di semua sekolah juga sama seperti ini. Di madrasah aliyah, di SMA itu ada pelajaran muatan nasional ini. Selanjutnya adalah ini muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan kamu akan dapat seni budaya, PJOK, bahasa Sunda, English Conversation, tahfidz dan kitab kuning. Sebenarnya yang dari pemerintah cuma 2, seni budaya dan PJOK. Tetapi kita tambahkan bahasa Sunda karena orang Sunda, daerahna di Sunda. Yang kedua adalah English Conversation atau EC. Yang ketiga tahfidz, di mana kalian setelah lulus dari sekolah ini semoga sudah bisa hafal minimal 1 juz Al-Quran, sehingga untuk cowok atau cewek suatu saat misal ngimaman anak kita, ngimaman jamaah mungkin dan sebagainya, kalian udah gak ragu lagi selain belajar di tempat mengaji. Ya, tahfidz di sini ada gurunya khusus tahfidz. Pembelajaran agama khusus, belajar agama umum seperti biasa. Tahfidz hafalan tetap ada. Selanjutnya ada juga pembelajaran kitab kuning. Ngerab, kamu bisa belajar kitab kuning. Ini kebetulan yang ngajar langsung kepala sekolah kita, ya, Bapak Haji Muhammad Abdullah Tauhid. Karena beliau juga punya pesantren di jalur puncak di sana. Selanjutnya ada peminatan kejuruan. Nah, peminatan kejuruan ini ada pertama SIM coding, saya singkatannya gitu karena terlalu panjang nama ininya. Simulasi dan komunikasi digital, SIM coding. Selanjutnya adalah ekonomi bisnis. Ini buat jurusan BDP nih. Kalian akan dapat ini, ekonomi bisnis. Selanjutnya kalian dapat ADUM atau administrasi umum. Bagaimana belajar administrasi? Kalian akan dapat pelajaran IPA. Kalian akan dapat pelajaran marketing, bagaimana cara memasarkan yang baik dan benar. Kalian juga akan mendapatkan prinsip bisnis, bagaimana berbisnis yang baik itu. Kalian akan mendapatkan komunikasi bisnis, kumaha cara komunikasi dalam berbisnis. Kalian akan mendapatkan pelajaran penataan produk. Kamu tahu perbedaan warung yang di dekat rumah kamu, warung kelontong biasa, dengan anggap Alfa. Nah, ada perbedaan nggak kira-kira warung biasa masalah penataan produknya dengan Alfa? Itu pasti ada perbedaan. Kenapa? Yang di sini lebih rapi. Minyak tepat tumpuk ejeng wedak, sabun tepat tumpuk ejeng mie dan sebagainya. Kalau di Alfa itu ada pembelajarannya dulu. Salah satunya adalah itu penataan produk dan akan diajarkan juga di SMK Kusuma Bangsa Yastia.
Selanjutnya ada bisnis online atau BIOL. Sekarang bisnis sudah masuk ke tahap online. Kita abad 4.0. Nah, di bisnis online ini kalian akan diajarkan bagaimana cara membuat blog, bagaimana cara berbisnis lewat affiliate marketing dan sebagainya. Terus pengelolaan bisnis retail. Oke, online belajar juga retail. Retail itu kayak gimana? Retail itu seperti yang saya sebutkan tadi. Usaha kelontong itu retail. Terus Alfa Januari ya, Indo April, nah itu semua bisnis retail. Ramayana ya, Matahari Bulan ya, itu semuanya adalah bisnis retail. Kalian akan belajar juga. Selanjutnya adalah administrasi transaksi. Nah, bagaimana cara bertransaksi? Istilahnya selamat pagi, selamat datang di Indo April. Nah, itu administrasi transaksi. Kalian ngitung dan sebagainya, itu di administrasi transaksi. Terus PKK atau PKW. Nah, PKK atau PKW ini produk kreatif dan kewirausahaan, bagaimana kalian dilatih untuk menjadi entrepreneur terbaik gitu. Dari mulai menciptakan produk, inovasi produk dan sebagainya. Ini di pelajaran PKW atau produk kreatif dan kewirausahaan. Ini yang akan didapat oleh orang-orang atau anak-anak dari jurusan BDP. Baik, lanjut ke jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Ini orang-orang kantor nih, beda lagi ya. Ini OTKP. Ini calon sekretaris handal ya, sekretaris kecil lah ya. Handal sama. Yang berbeda itu cuman muatan kejuruannya saja. Sisanya muatan nasional, muatan kewilayahan. Nah, ini muatan kewilayahan yang ini itu akan dapat sama. Kamu akan mendapatkan pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, terus dapat seni budaya, PJOK, bahasa Sunda, EC, tahfidz, kitab kuning, kalian akan dapat itu juga semua. Tetapi yang berbeda yang ini, muatan peminatan kejuruan. Apa? Kamu akan belajar teknologi perkantoran. Saya akan tanya dulu siapa di sini yang ingin ngetiknya itu nggak ngelihat kayak gini. Nah, ini belajarnya di teknologi perkantoran. Selanjutnya korespondensi, bagaimana membuat surat yang baik. Kadang mah nyin surat assalamualaikum, koma. Ngahuleng deh, karena nggak punya teknik, diajarkan. Gimana cara buat surat perjanjian, surat undangan, surat yang seperti itu. Nah, kalian akan belajar di situ. Selanjutnya adalah kalian akan belajar mengenai kearsipan. Nah, kearsipan ini bagaimana caranya si arsip-arsip di kantor itu tersusun rapi, mudah untuk mengambil, mudah untuk menyimpan, bagaimana pengelolaan administrasinya dan sebagainya. Pokoknya ini orang-orang kantor yang handal dan brilian. Terus kamu akan belajar bagaimana mengolah kepegawaian. Boga anak buah 1, 2, 3, 4, bagaimana cara ngomongnya, bagaimana mengatur si ini menjadi apa, si ini menjadi apa, itu diatur di kepegawaian. Kalian belajar menjadi bos di situ. OTK keuangan atau otomatisasi tata kelola keuangan yang ini. Nah, yang ini OTK keuangan itu kalian bagaimana cara melakukan pembukuan dari mulai cash flow, keuangan masuk dan sebagainya. Di situ kalian akan belajar. Ini seru banget. Terus sarpras, kalian akan belajar juga bagaimana memanage barang-barang yang kira-kira itu akan menjadi aset perusahaan. Misal di perusahaan, di kantor ada kursi, ada TV, ada pergudangan dan sebagainya. Kalian akan belajar seluk-beluk tentang kantor itu di OTK Sarpras. Selanjutnya adalah OTK Humas, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan. Di sini kalian akan belajar ngomong, belajar jadi MC, belajar bagaimana cara pidato di depan, bagaimana cara seseorang bisa menyampaikan dalam rapat dan sebagainya. Itu di humas dan humpro ya, otomatisasi tata kelola humas dan protokolel atau keprotokolan. Oke, selanjutnya adalah
PKK atau PKW ini juga kalian akan dapat. PKK produk kreatif dan kewirausahaan ini kalian akan dapat bagaimana caranya suatu saat kalian bisa menjadi entrepreneur yang terbaik, yang the best seperti itu, dan semua anak baru dapat pelajaran PKW atau PKK ini. Yang membedakan cuman yang tadi doang. Baik, ini apa ya, bonus rumus ikhlas atau pemberian maka kekurangan. Ini kalian sekarang kan pasti pegang ini ya, apa ting, pulpen dan kertas. Tulis rumus ini, rumus bonus, bukan rumus bonus tapi rumus ikhlas. Ini saya dapat dari namanya Pak Dede Jainuddin. Dia seorang dosen dulu, dan rumus ikhlas ini selalu saya pakai kemanapun ya. Kata dia gini, Pak Asep, rumus ikhlas itu ada rumusnya, dia bilang. Loh, kok kenapa? Ya, kita ikhlas aja gitu, tapi ada rumusnya. Rumusnya apa sih? Pemberian dibagi keinginan, kata dia. Jadi pemberian yang ini dibagi keinginan. Terus bisa dihitung pakai kalkulator, Pak? Bisa. Silahkan. Coba sekarang kalian hitung pemberian ini. Pemberian, misalkan kamu punya angan-angan, aduh saya pengen ngasih anak yatim 10.000 pemberian. Gue ngasih yatim 10.000. Terus ada keinginan di sini. Nah, keinginan ini misalkan kata Pak Ustadz, kalau kita ngasih 10.000 maka akan diganti sama Allah itu 10 kali lipat. Benar apa enggak? Nah, sekarang masukkan. Ketika kamu memberi 10.000 rupiah, sok buka kalkulatornya. Memberi 10.000 rupiah, dibagi keinginan kamu akan dapat uang berapa? Keinginan kamu. Silakan. Mau 100.000 boleh, mau 50.000 boleh, mau 200.000 boleh, mangga, terserah. Oke, misalkan 100.000. Pemberian dibagi keinginan, hasilnya berapa? Oke. Kalau sudah 0, berapa ya? Saya nggak bawa kalkulator hari ini. 0, berapa gitu. Tapi sekarang silahkan kamu rubah keinginannya. Kamu rubah keinginannya. Pemberian 10.000, keinginan kamu jadikan 0, atau kamu nggak ingin apa-apa. Udahlah, saya kasih aja bebas. Saya nggak mau apa-apa. Coba hasilnya berapa? Hasilnya adalah tidak terhingga. Jadi ketika kamu memberikan 10.000 rupiah kepada orang dan kamu tidak berkeinginan apapun atau kamu disebutnya ikhlas, maka yang akan kamu dapatkan adalah tidak terhingga. Thank you, love you all. I think that's enough for today. See you on the next season. I think I have to go now. Thank you so much for your attention. Saya terus terang kangen sama kalian, pengen melihat sekali kalian seperti apa gitu. Suatu saat kita akan bertemu. Saya Asep Aprijal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you all. Mwah.